Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Mapel OTK Kepegawaian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem administrasi kepegawaian yang merupakan kompetensi dasar 3.3. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bentuk sistem kepegawaian negara. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu integrated system, yaitu sistem terintegrasi. Sistem kepegawaiannya tersentralisasi atau terpusat, dilakukan oleh pemerintah pusat. Dari mulai perekrutan, penggajian, dana pensiun segala macamnya itu ditentukan oleh pusat. Umumnya diterapkan oleh negara berkembang. Yang kedua yaitu separated system atau sistem terpisah. Sistem kepegawaian ini biasanya dilakukan atau dikendalikan atau diterapkan oleh pemerintah daerah. Biasanya dipakai oleh negara maju karena setiap daerahnya sudah punya anggaran, punya budgeting atau anggaran untuk menggaji pegawai segala macamnya. Yang ketiga yaitu unified system atau sistem kepegawaian terpadu. Nah, ini sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu komisi atau lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tentang atau manajemen kepegawaian. Sekarang kita bahas yang sistem pertama yaitu integrated system atau sistem terintegrasi, kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya kalau integrasi itu perekrutan dilakukan secara nasional, jadi adanya keseragaman. Yang kedua tadi adanya kesamaan dalam hal penggajian segala macamnya. Yang ketiga adanya integrasi nasional, jadi estimasi manpower planning dan training juga dilakukan secara nasional. Yang keempat yaitu adanya supply atau penyediaan pegawai profesional dari pusat untuk pembangunan daerah, untuk membantu daerah dalam mengembangkan potensinya. Adapun kekurangannya yaitu keterlambatan kebutuhan daerah, kadang kurang adaptasi dengan kebutuhan daerah juga. Keduanya lebih sulit untuk pusat memenuhi kebutuhan daerah. Yang ketiga, pengangkatan pegawai daerah sering menimbulkan konflik. Yang keempat, loyalitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat. Nah, kalau sistem terpisah atau separated system tadi biasanya diterapkan di negara maju. Adapun kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya yang pertama kesetiaan dan kinerja lebih efektif. Yang kedua, mengetahui kondisi daerah dengan lebih baik. Yang ketiga, skala gaji bersifat lokal, jadi disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. Yang keempat, pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya karena pemerintah daerah yang mengangkat, yang merekrut, yang menggaji dan segala macamnya. Yang kelima, pemerintah daerah dapat melakukan perekrutan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, jadi lebih cepat ya. Misalnya butuh pegawai apa dan langsung direkrut tanpa harus meminta persetujuan dari pusat. Adapun kekurangannya itu pemerintah daerah yang kecil sulit merekrut pegawai profesional. Mungkin karena tadi ya disesuaikan dengan budget atau anggaran dari daerah, sehingga mungkin daerah yang kecil atau yang keuangannya kurang sulit untuk merekrut pegawai profesional yang lebih mahal. Yang kedua, hanya efektif dilakukan di daerah atau kota besar. Yang otomatis yang kota besar yang pendidikan lebih maju segala macamnya atau anggarannya lebih maju itu akan lebih menguntungkan ya, efektif dalam perekrutan pegawai karena lebih lebih kesempatannya lebih luas. Yang ketiga, peningkatan karir lebih sulit. Nah, ini karena terpisah dengan pusat, maka peningkatan karir biasanya hanya ada di di daerah tersebut. Nah, yang terakhir adalah unified system atau sistem terpadu. Adapun kelebihannya yaitu adanya komisi yang mengatur pegawai secara nasional, adanya tadi ya lembaga tingkat nasional. Yang kedua, membantu pemerintah daerah kecil mendapatkan tenaga kerja profesional. Yang ketiga, penguasaan dari pusat. Jadi ada penguasaan dari pusat tapi tidak juga mengurangi secara mutlak kewenangan dari pemerintah daerah. Yang keempat, mengurangi kolusi dan nepotisme. Adapun kekurangannya yaitu kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja dan lainnya, adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan komisi kepegawaian. Terakhir yaitu campur tangan politik terhadap komisi kepegawaian.
Adapun untuk sistem pengangkatan pegawai ini ada 5 macam ya. Yang pertama spoil system, nepotism system, patronage system, merit system, dan career system. Yang pertama yaitu spoil system. Sistem ini mengangkat pegawai itu berdasarkan keanggotaan partai. Jadi ini bentuk lama atau tradisional. Jadi dia punya kecakapan atau tidak, si pegawai itu diangkat karena dia anggota partai. Yang kedua, nepotism system, misalnya di ASN atau pegawai negeri, karena ada unsur kekerabatan, keluarga, saudara, dan teman dekat, akhirnya menjadi pegawai. Nah, yang ketiga juga masih sama, model lama, karena misalnya ingin membantu seorang pegawai, mau dia capable atau tidak, itu akhirnya diangkat menjadi misalnya di jabatan tertentu. Yang keempat yaitu merit system. Nah, ini yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini pengangkatan pegawainya atas sistem kemampuan dari seorang pegawai, ya, kecakapan dari pegawai. Skill dari pegawai tersebut, tidak melihat apakah dia dekat dengan pejabat atau tidak, atau status keluarganya segala macamnya, tapi yang dilihat ini benar-benar dari kemampuan kompetensi dari pegawai tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima, career system. Sistem ini juga sama, pengangkatannya berdasarkan kecakapan dan sedangkan dalam pengembangannya lebih lanjut memperhitungkan masa kerja pegawai. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam tentang merit system karena terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita saksikan video berikut ini tentang sistem merit yang telah Ibu download dari laman atau link KASN. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit? Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Video tentang sistem merit bisa kalian lihat selengkapnya di ksn.go.id. Demikian materi dari Ibu, semoga kalian bisa mencari referensi yang lebih lengkap dari berbagai sumber tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.